Perkenalkan, nama saya Rinda Fazia Tujana dengan NIM 123703036. Di sini saya akan menjelaskan fenomena fisis dan pemodelan komputasi pada sistem monitoring suhu menggunakan thermistor NTC. Untuk latar belakang, thermistor NTC adalah sensor suhu yang hambatannya menurun saat suhu meningkat. Nah, untuk fenomena ini terjadi karena peningkatan energi termal yang menambahkan jumlah pembawa muatan pada material semikonduktor. Untuk teori fisis utama, hubungan antara perbedaan dan suhu bersifat non-linear dan dimodelkan menggunakan persamaan Steinhart. Oleh karena itu, diperlukan metode numerik untuk melakukan pemodelan dan konversi data secara akurat. Untuk metode komputasi dalam studi ini digunakan metode Euler dan Runge-Kutta Orde 4 untuk mensimulasikan perubahan hambatan terhadap waktu serta metode Newton-Raphson untuk menentukan suhu dari nilai hambatan yang terukur. Untuk tujuan simulasi, utama simulasi adalah dimodelkan secara respon thermistor NTC menentukan suhu open secara numerik. Serta menganalisis ketelitian metode yang digunakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Isnawati Angriani dengan NIM 123703001. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian bab 2 yaitu model fisika dan matematika. Pada penurunan persamaan model fisika dan matematika pada penelitian ini didasarkan pada hukum pendinginan Newton yang menggambarkan proses perpindahan kalor antara suatu benda dan lingkungannya. Hukum ini menyatakan bahwa laju penurunan suhu suatu benda sebanding dengan selisih suhu antara benda dan suhu lingkungan di sekitarnya. Selama terdapat perbedaan suhu, kalor akan mengalir dari benda menuju lingkungan, sehingga suhu benda menurun seiring waktu. Dengan mengasumsikan bahwa sifat fisik sistem konstan dan pengaruh eksternal diabaikan, diperoleh model matematis yang menggambarkan hubungan antara perubahan suhu cairan nanofluida dan waktu. Lanjut yang B, solusi analitiknya. Persamaan pendinginan yang telah diturunkan kemudian diselesaikan secara analitik menggunakan metode pemisahan variabel. Penyelesaian dilakukan dengan menerapkan kondisi awal suhu cairan sebesar 90 derajat Celcius dan lingkungan 30 derajat Celcius. Hasil solusi analitik menunjukkan bahwa penurunan suhu terjadi secara eksponensial dengan laju penurunan yang semakin kecil seiring bertambahnya waktu. Dari solusi tersebut diperoleh bahwa suhu cairan mencapai 50 derajat Celcius pada waktu sekitar 22 detik. Hasil ini selanjutnya dibandingkan dengan hasil simulasi numerik menggunakan metode Euler dan Runge-Kutta Orde 4 yang menunjukkan kesesuaian hasil sehingga model dinyatakan valid dan konsisten. Saya Nabila Zakia Sugara dengan NIM 123703040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu metodologi komputasinya. Ada beberapa poin pada bab 3 kali ini. Yang pertama ada algoritma flowchart, kemudian diskritisasi, dan yang ketiga adalah pseudokodenya. Jadi untuk yang pertama ini saya akan ngejelasin mengenai nomor 4 dari nanomaterial ini,
Intinya dari soal nomor 4 ini dapat dilihat di sebelah kanan. Jadi dia ini merupakan kasus hukum pendinginan Newton. Di sini diminta untuk mensimulasikan seberapa cepat sih suhunya si cairan pendinginnya ini turun dari 90 derajat Celcius menuju suhu lingkungan, yaitu 30 derajat Celcius setelah sistemnya dimatikan. Nah, untuk bab 3 sendiri di sini yang poin pertama ada algoritmanya, di mana algoritmanya ini prosedur numerik yang untuk menyelesaikan persamaan pendinginan Newton pada sistem pendingin superkomputer yang dijalankan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi ini yang ada di kode programnya. Nanti untuk kode programnya bisa dilihat di bagian lampiran. Jadi yang pertama ini memasukkan parameter awalnya, di mana nilai konstanta K-nya ini sama dengan 0,05, lalu suhu lingkungannya atau TNV itu 30, dan suhu awalnya itu T0 sama dengan 90. Kemudian ukuran langkah dari H-nya sendiri itu 1,0. Selanjutnya poin yang kedua itu mendefinisikan fungsi turunannya, di mana fungsinya itu F terhadap waktu dan Y dibuat untuk mempresentasikan persamaan dari dt sama dengan min K T buka kurung T dikurang TNV, disesuaikan dengan rumus yang ada di soal. Kemudian menghitung nilai suhu barunya. Di sini iterasinya dilakukan menggunakan metode Euler dan juga si Runge-Kutta 4 ini untuk mendapatkan nilai dari suhu setiap detiknya sehingga mencapai batas waktunya, yaitu 60 detik. Lalu mencatat waktu targetnya. Jadi setelah pemeriksaannya dilakukan setiap langkahnya, dimana untuk mengetahui apakah setelah si suhunya ini telah mencapai kurang dari 50 derajat Celcius. Nah, kemudian nanti nilai si waktunya ini disimpan saat si kondisinya ini pertama kalinya terpenuhi. Terus menghitung suhu rata-ratanya. Jadi untuk data suhunya ini diintegrasikan menggunakan metode trapezoid setelah si iterasinya itu 60 detik, dan nantinya akan mendapatkan nilai statistik pendinginannya. Habis itu menampilkan hasilnya, di mana nanti tampilan hasilnya itu ada tabel suhunya, terus nilai suhu rata-ratanya, kemudian waktu target, dan juga grafik perbandingan antara hasil numerik dan juga solusi eksaknya. Nanti akan dijelaskan di bab 4 mengenai hasil dan pembahasannya oleh rekan saya. Nah, ini untuk flowchartnya. Jadi pertama-tama mulai, kemudian memasukkan parameter yang tadi dari K, TNV, T0, dan juga H. Kemudian menghitung suhu barunya menggunakan metode Euler dan juga RK4-nya. Nah, apakah si T-nya ini kurang dari 50 derajat Celcius? Kalau misalkan iya, dia akan mencatat waktu si T-nya pada saat 50. Terus kalau misalkan tidak, dicek lagi apakah si waktunya ini melebihi dari 60 second. Kalau iya, nanti dia langsung menghitung rata-rata. Kalau misalnya tidak, dia akan balik lagi ke proses awal, yaitu menghitung suhu barunya menggunakan metode Euler dan juga RK4. Nah, kalau misalnya iya, langsung dia menghitung si rata-ratanya menggunakan metode trapezoid. Habis itu nanti dia akan menghasilkan hasil tabelnya yang tadi udah dijelaskan pada algoritma.
dan juga si grafiknya. Langsung next, di sini ada diskritisasi, di mana proses diskritisasi ini mengubah persamaan diferensial yang kontinu menjadi langkah-langkah diskrit berdasarkan selang waktunya H sama dengan 1,0 detik agar diproses secara komputasi. Jadi untuk diskritisasi dari model fisiknya sendiri, yaitu dari persamaannya dt besar per dt kecil sama dengan min k dikali t dikurang t nv. Nanti dia akan masuk ke dalam kode programnya, itu dapat ditulis f sama dengan f buka kurung t, y tutup kurung. Nah, ini tuh untuk menghitung kemiringan suhu pada titik tertentunya. Kalau untuk dari metode Euler-nya sendiri, mengenai pendekatannya itu dilakukan dengan rumus seperti ini. N plus 1 sama dengan Tn plus H dikali F buka kurung Tn kecil, T kecil N, T besar dari N. Nah, di mana ini suhunya itu, suhu barunya ini akan diprediksi melalui satu titik kemiringannya pada langkah awal. Terus ini pada metode RK4-nya sendiri, di mana pendekatannya ini itu dilakukan membagi satu langkah H-nya menjadi 4 parameter kemiringan, yaitu K1, K2, K3, K4, untuk menekankan bahwa si tingkatnya ini apakah error atau enggak. Terus ada integrasinya, di mana fungsi NP trapezoidnya ini untuk menghitung luas di bawah kurva suhu dengan menjumlahkan luas trapesium di setiap interval waktunya untuk memperoleh si nilai suhu rata-ratanya. Nah, untuk poin yang ketiga itu ada pseudokodenya, di mana logika utamanya dalam program simulasi pendinginan nanofluida ini direpresentasikan melalui tiga struktur di bawah ini. Ada mendefinisikan model fisikanya yang tadi sudah dijelaskan, fungsi f, t kecil terhadap t besar, lalu dihitung hasilnya dari minus 0,05 dikali t dikurang 30, dan nantinya nilainya tersebut akan dikembalikan. Habis itu yang kedua, proses integrasi numeriknya. Di sini menginisialisasikan si K-nya ini sama dengan 0,05, TNV-nya 30, T0-nya 90, terus T-stop-nya itu 60, H-nya itu 1,0. Nah, kemudian dari inisialisasi tersebut itu dipanggil dengan menggunakan integrasi metode Euler dan juga RK4-nya. Itu dilakukan pengulangan selama kurang lebih 60 detik. Nanti suhu berikutnya itu menggunakan kemiringan yang tadi sudah dijelaskan mengenai F, T kecil terhadap T, itu nanti datanya disimpan, data waktu dan suhunya ke dalam si array-nya itu. Nah, jika hasil suhunya itu kurang dari 50 dan waktu targetnya itu belum ada, maka si waktunya itu disimpan sebagai waktu target. Terus yang ketiga itu ada kalkulasi akhir dan dari outputnya sendiri, di mana nanti dia akan menghitung suhu rata-ratanya menggunakan aturan trapezoid pada si array-nya itu. Nanti hasil tampilannya di layar itu akan tertulis bahwasannya daftar tabel data suhunya itu 0 detik sampai 60 detik. Kemudian waktu pencapaiannya itu targetnya dari 50 derajat dalam waktu 22 second. Terus nilai rata-rata suhunya itu 48,060 derajat untuk si Euler-nya. Kalau untuk RK4-nya itu 49,01 derajat. Nanti setelah itu ada tampilan juga grafik visualnya, perbandingan numerik terhadap solusi eksaknya. Nah, ini untuk mengenai penjelasan dari bab 3 metodologi komputasinya pada nomor 4.
yaitu nanomaterial pada sistem pendingin superkomputer. Baik, saya Tiara Agustina Maharani, NIM 12370300007. Di sini saya akan membahas mengenai pembahasan pada laporan, di mana di sini terdapat grafik. Jadi berdasarkan grafik 4.1, hasil perhitungan menggunakan metode Euler ini menunjukkan tren penurunan suhu yang sama dengan solusi analitiknya. Namun kurvanya tidak sepenuhnya berimpit atau berdekatan. Hal ini disebabkan oleh metode Euler yang menggunakan pendekatan linear pada setiap langkah waktu sehingga menghasilkan deviasi terhadap solusi eksaknya. Tapi pola pendinginan yang ditunjukkan tetap konsisten secara fisis, yaitu penurunan suhunya yang cepat di awal, lalu semakin melambat ketika suhunya ini mendekati suhu lingkungan. Yang dimana ada juga di sini berdasarkan gambar 4.2, kurva hasil perhitungan metode RK4 ini hampir berimpit atau berdekatan dengan kurva solusi analitiknya. Ini menunjukkan bahwa metode RK4 ini memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode Euler. Jadi secara visual, perbedaan utama kedua metode ini terlihat dari kedekatan kurva numerik terhadap solusi analitiknya, di mana yang RK4 ini memberikan hasil yang sangat mendekati, sedangkan metode Euler masih menunjukkan deviasi, meskipun mengikuti tren yang benar atau sejalan dengan solusi analitiknya. Selanjutnya di sini saya memasukkan tabel untuk Euler dan Runge-Kutta hasil numeriknya. Itu bisa dilihat pada run pada Python. Jadi berdasarkan pada tabel 4.1 ini, terdapat perbedaan hasil antara metode Euler dan metode Runge-Kutta D4 ketika dibandingkan dengan solusi analitik, di mana pada metode Euler ini menunjukkan adanya error karena menggunakan pendekatan linear pada setiap langkah waktu, sehingga kesalahan numeriknya ini terakumulasi dan menyebabkan nilai suhunya cenderung lebih rendah dari solusi eksak. Sebaliknya, pada RK4 ini menghasilkan nilai yang sangat mendekati solusi dengan error ini yang sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa metode RK4 ini memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode Euler dalam memodelkan proses pendinginan pada Newtonnya. Mungkin selanjutnya pada grafik suhu ini. Jadi grafik suhu terhadap waktu ini menunjukkan bahwa penurunan suhu cairan berlangsung cepat pada awal proses pendinginan, kemudian semakin melambat seiring bertambahnya waktu. Hal ini terjadi karena perbedaan suhu antara cairan dan lingkungannya itu masih sangat besar pada awal pendinginan, sehingga laju perpindahan panas juga semakin besar. Ketika suhu cairan mendekati suhu lingkungan sebesar 30 derajat Celcius misalnya, proses pendinginan ini berjalan semakin lambat dan secara teoritis suhunya tidak akan turun lebih rendah dari suhu lingkungan. Jadi pola ini sesuai dengan hukum pendinginan Newton yang menyatakan bahwa laju perubahan suhu sebanding dengan selisih suhu antara benda dan lingkungannya. Oleh karena itu, bentuk grafik yang melengkung dan melandai ini mencerminkan perilaku fisik sistem pendinginan yang realistis. Lalu, adapun kita mengubah parameter pada kedua kode, di sini kita mengubah misalnya untuk nilai K jadi 0,08, lalu dan V-nya menjadi, atau suhu lingkungannya ini misalnya kita ubah menjadi 25, kemudian pada Y atau suhu awal jadikan lebih tinggi, misalnya 100. Stepnya tetap kita 1 karena 60 step. Lalu kita coba run.
Sama halnya juga dengan R keempat di sini. Coba menjadi 0,08. Ini untuk metode Euler. Lalu di sini 25. Kemudian Y-nya ini menjadi 100. Jadi ini untuk metode Euler. Waktu saat suhu mencapai 50 derajat itu 14 detik dan suhu rata-rata selama pendinginan itu 39,90 derajat Celcius. Dan kita coba run untuk R keempat. Didapat kurva sebagai berikut dengan waktu saat suhu mencapai 50 derajatnya itu 14 detik dan suhu rata-rata selama pendinginannya itu 40,50 derajat Celcius. Jadi pada analisis ini, setelah melakukan perubahan parameter fisik untuk melihat pengaruhnya terhadap proses pendinginan, dari koefisien pendinginan K yang diperbesar ini, lalu suhu awal cairannya dinaikkan, kemudian suhu lingkungannya tadi diturunkan, sementara jumlah langkah waktunya tetap 60 langkah. Jadi hasil simulasi ini menunjukkan bahwa suhu cairan menurun lebih cepat dibandingkan dengan kondisi awalnya. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu tertentu menjadi lebih singkat dan kurva pendinginan ini tampak lebih curam pada awal waktu. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan koefisien pendinginan dan perbedaan suhu yang lebih besar antara sistem dan lingkungan ini mempercepat laju perpindahan panasnya sesuai dengan hukum pendinginan Newton. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.